Halo semuanya, kembali lagi di Akademik Kalkulus. Kita akan membahas tentang bab 5 ya, teman-teman. Jadi bab 5 itu tentang aplikasi integral. Nah, di aplikasi integral itu ada 7 subbab. Namun kali ini akan dibahas sampai subbab 5.3. Nah, kan kita di bab 4 kan udah belajar tentang mencari luas daerah bidang pada suatu kurva. Nah, menentukan luas daerahnya itu misalkan daerahnya R yang berada di bawah grafik Y sama dengan Fx dan di atas sumbu X. Jadi grafiknya jadi luas yang di nganu itu tuh yang sorry. Jadi luas grafiknya itu yang ini nih. Misalkan kayak gini. Terus di pada batas tertutup. Nah, luasnya itu yang ini. Jadi di antara grafik fx dan sumbu x. Terus ini definisinya yang di atas sumbu x untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi ini batasnya tertutup, harus tertutup karena kalau nggak tertutup nggak bisa dicari. Terus diasumsikan fx lebih dari 0. Jadi fx-nya itu di atas sumbu X. Terus luas daerah R itu AR, yaitu fungsi luas dari R itu sendiri. Terus AR itu dapat dicari dengan cara pengintegralan, yaitu integral fx pada batas A sampai B jika f terintegralkan pada A sampai B pada batas tertutup. Jika fx kurang dari 0, maka grafik di bawah sumbu X. Maka grafik fx di bawah sumbu X. Nah, kalau misalkan di bawah sumbu X kan hasilnya negatif. Nah, padahal luas itu kan harusnya non-negatif. Maka dari itu, AR sama dengan negatif integral dari A sampai B fx dx. Nah, kenapa dikali negatif? Biar jadinya positif. Terus dalam hal ini jumlah Riemann untuk ruas berbentuk ini, yaitu pengertian jumlah Riemann yang di bab sebelumnya, yang kita mempartisi satu-satu, mempartisi suatu fungsi dengan kayak gini, terus nanti ditambah-tambah dengan n menuju tak hingga. Jadi hasilnya lebih mendekati gitu. Terus secara umum luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx dan sumbu x pada batas tertutup A sampai B adalah integral dari A sampai B mutlak fx dx. Atau mutlaknya itu bisa dikeluarkan. Nah, untuk menentukan luas daerah dalam situasi umum, yaitu R dibatasi oleh dua grafik fungsi atau lebih, maka diperlukan suatu strategi. Yang pertama, gambar daerahnya. Misalkan gini nih. Ini fx. Terus ini gx. Ini g. Nah, misalkan yang dicari itu dari batas ini sampai ini. Nah, ini A. Ini B. A itu sebagai X0 dan B itu sebagai XN. Nah, kan udah gambar daerahnya. Terus buat partisi potong-potongannya. Nah, ini kayak ya cara-cara
nyari dengan luas Riemann lah. Jadi kayak ya gitu dipartisi dikit-dikit pakai cara luas Riemann, terus taksir setiap potongan. Nah, taksir setiap potongan tuh berarti misalkan luas yang kecil ini itu luasnya itu pasti bisa ditaksir dengan delta X. Nah, yang panjang dari sini sampai sini itu, nah panjang dari sini sampai ini kan berarti F kurang G. Nah, berarti luasnya itu Fx min Gx kali delta X. Nah, kayak gitu. Terus jumlah aproksimasi setiap luas. Nah, jumlah aproksimasi luas setiap potongan itu kan pakai luas Riemann. Nah, kalau kayak gitu kan kadang-kadang kayak pusing ribet. Nah, pakai integral aja. Terus limitkan sehingga didapatkan integral. Jadi cara konsep berpikirnya itu partisi satu-satu, terus aproksimasi dengan ini delta X, terus dikali apa gitu, terus diintegralkan dengan melimitkan N mencapai tak hingga gitu, teman-teman. Oke, ini yang tadi partisi misalkan ini fx dan gx, terus x bar itu x rata-rata, x bar i itu x bar rata-rata yang kayak tadi. Terus ini limitkan n menuju tak hingga sehingga didapat integral seperti ini. Jadi integralnya a sampai b dalam kurung fx min gx dx. Terus lanjut lagi ke subbab 5.2, volume benda padat, yaitu lempengan, cakram, dan cincin. Yang pertama itu volume benda putar, metode cakram, yang diberikan suatu fungsi fx yang dapat diintegralkan pada a sampai b dengan batas tertutup. Jika fungsi tersebut diputar pada sumbu X, maka akan terbentuk suatu bangun ruang. Volume bangun ruang tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita ya ini cara normalnya, yaitu dengan aproksimasi menggunakan luas Riemann, yaitu penjumlahan luas dari inisial sama dengan 1 sampai N dengan fungsi luas AXI dikali delta XI. Terus didapat V sama dengan integral A sampai B AX dx. Ini menjadi ini tuh yang pakai tadi limit menuju tak hingga. Karena diputar, maka rumus AX sama dengan PR kuadrat dengan R adalah Fx itu sendiri. Gambarnya kayak gini. Nah, ini. Kalau misalkan diputar kan pasti bentuknya lingkaran. Nah, kita memartisi luas AX-nya itu sebagai lingkaran. Makanya tadi jadi PR kuadrat. Terus ini kan bangun datar ya lingkaran. Nah, kenapa bisa jadi volume? Karena dikali delta X. Jadi sudah sesuai, maksudnya sesuai logika matematika, luas dikali tinggi itu jadinya volume. Nah, ini kalau diputar pada sumbu X, terus bisa juga diputar pada sumbu Y, yang penting metodenya metode cakram. Jadi kayak lempeng-lempeng gitu. Nah, ini contoh gambarnya, misalkan diputar, nah kan didapat kayak lingkaran gini ya, teman-teman. Terus
luasnya kan pasti PR kuadrat terus kali delta X. Delta X itu dx. Jadi diintegralkan tergantung minta soalnya apa, nanti ketemu deh volumenya. Nah, ini jadi rumus umumnya jadi V sama dengan Pi integral A sampai B dari fx kuadrat dx. Nah, sebenarnya dari rumus umum ini itu bisa dijabarkan jadi beberapa anak rumus, kayak misalkan jika sumbu putarnya itu bukan pada x sama dengan 0, bukan pada sumbu x, bisa aja y sama dengan 2, terus nanti digeser atau di apa, nah nanti bisa bervariasi, tapi rumus umumnya kayak gini, kalau misalkan metode cakram. Terus yang kedua, volume benda putar metode cincin, sama kayak tadi diberikan fungsi fx. Kalau yang di sini kan fx aja bisa, tapi kalau di sini ada tambahan nih, gx yang dapat diintegralkan pada a sampai b pada batas tertutup. Terus jika fungsi tersebut diputar pada sumbu x, maka akan terbentuk suatu bangun ruang. Volume bangun ruang tersebut ya ini sama pendekatan dengan luas Riemann, terus hasilnya dapat integral, terus karena diputar maka rumus fungsi luas AX itu sama dengan Pi dalam kurung R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat. Dengan R1 itu Fx atau yang di atas atau bagian luar cincin, terus R2 adalah Gx yang di bawah atau bagian dalam cincin, maka akan diperoleh fungsi volumenya kayak gini. Jadi V sama dengan integral dari A sampai B dari Pi dalam kurung Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Terus karena Pi suatu konstanta bisa dikeluarkan. Contoh gambarnya kayak gini. Nah ini. Kan mirip metode cakram, jadi logikanya itu kayak cakram yang ada yang paling besar dikurangi cakram yang lebih kecil, terus nanti diperoleh suatu bentuk bangun ruang dengan partisi seperti cincin kayak gini. Kan tadi cakram nggak ada lubangnya, terus ini cincin karena ada lubangnya, terus nanti ketemu volumenya deh. Nah, ini rumus umumnya seperti yang pertama tadi. Kalau misalkan sumbu putarnya nggak di sumbu X atau ganti sumbu Y, terus digeser jadi Y sama dengan 2, atau ditransformasi kayak gimana. Bukan ditransformasi sih, kayak sumbunya diganti gitu, bisa diubah-ubah. Yang jelas rumus umumnya seperti ini. Jadi bisa aja diputar terhadap sumbu Y. Nah, itu juga masih bisa pakai metode cincin. Yang penting nanti diganti aja. Bukan delta X, tapi delta Y. Terus selanjutnya, volume benda padat, metode lempeng. Diberikan suatu fungsi fx yang diintegralkan pada ini, pada A sampai B pada batas tertutup, jika fungsi tersebut membentuk bangun ruang dengan yang bentuknya terbentuk dari lempeng suatu bangun datar akan yang disusun rapi dan mengikuti aturan dari fx itu sendiri, maka volume bangun ruang tersebut adalah sebagai berikut. Ya, ini pendekatan
luas Riemann, aproksimasi luas Riemann, terus jadi integral. Ya caranya tadi mempartisi, terus diubah ke aproksimasi menggunakan luas Riemann, terus diubah lagi menjadi integral biar bisa dihitung secara gampang. Karena volume ditentukan berdasarkan lempeng bangun datar yang diinginkan, maka rumusnya itu AX sama dengan fungsi luas L dari Fx. Jadi ini kayak fungsi komposisi, tergantung bangun datarnya mau kayak gimana, bisa aja persegi panjang, setengah lingkaran, terus trapesium, segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga siku-siku, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari permintaan soal. Dengan L adalah fungsi luas bangun datar yang diinginkan, maka diperoleh V sama dengan integral A sampai B dari L Fx dx. Jadi ini kayak fungsi komposisi. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, ini diminta itu let the base of solid be first quadrant plane region punah. Nah, ini jadi kayak square gitu. Yang diminta square. Nah, square kan tinggal sisi kali sisi, makanya dikuadratin. Dikuadratin, terus ya ketemu gitu. Terus ini juga ada soal lagi, ini bentuknya segitiga. Nah, segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini jadi kayak gini, jadi akar 3/4 U kuadrat. Nah, U kuadrat itu fungsi Fx itu sendiri, jadi kayak gini. Pertama aproksimasi, terus diubah jadi integral. Kayak gitu. Oke, lanjut bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu volume benda padat dengan volume benda padat dari suatu revolusi menggunakan metode kulit. Kalau bahasa Indonesianya metode kulit tabung. Diberikan suatu fungsi fx yang dapat diintegralkan pada a, b pada batas tertutup. Jika fungsi tersebut diputar pada sumbu y, maka akan terbentuk suatu bangun ruang. Volume bangun ruang tersebut adalah karena tabung, maka karena tabung itu sejenis prisma, maka luas alas kali tinggi, terus volumenya sama dengan PR kuadrat R2, PR2 kuadrat dikurangi PR1 kuadrat dikali H. P-nya bisa dikeluarkan, terus ini fungsi kuadrat bisa dipecah menjadi P dalam kurung R2 plus R1 dalam kurung R2 min R1 kali H. Terus ini bisa dipecah jadi rata-rata, terus biar hasilnya sama maka dikali 2, terus dikali H, terus dikali delta R. R2 min 1 kan delta R, terus jadi delta R, terus R2 tambah R1 dibagi 2, itu kayak rata-rata, jadi rata-rata, jadi volumenya adalah 2Pi kali R rata-rata kali H kali delta R. Ini konsep berpikirnya. Jadi karena menggunakan prinsip kulit tabung, maka R adalah X dan H adalah Fx. Terus selanjutnya diaproksimasi delta V sama dengan 2Pi X Fx delta X. Terus dibuat persamaan integralnya V sama dengan integral A sampai B dari 2Pi X Fx dx. Karena 2Pi suatu konstanta, maka bisa
dikeluarkan. Jadinya V sama dengan 2Pi AB X Fx dx. Ini sama juga bisa diubah-ubah kalau misalkan pusat porosnya digeser atau tidak pada sumbu Y diganti sumbu X dan lain sebagainya tergantung soal nanti. Nah, cara membedakan pakai metode cakram cincin atau kulit tabung itu tergantung dari soal ya teman-teman. Misalkan kayak gini nih, ini bisa pakai cakram karena diputarnya pada sumbu X. Jadi gimana ya jelasnya? Ini bisa pakai cakram, bisa pakai metode kulit tabung juga. Jadi nggak mesti melulu harus cakram terus, harus kulit tabung terus, kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya udah. Mungkin sekian dulu dari pembahasan materi. Nanti bakal ada contoh-contoh soalnya yang bikin kalian lebih paham lagi nih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton juga.